Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat sehat di channel ini. Kali ini kita kembali membicarakan tentang kesehatan paru dan masalah-masalah seputar kesehatan paru. Nah, tadi sore ada seorang pasien datang ke poliklinik tempat saya praktek. Nggak boleh disebut namanya, tapi beliau memberi ide untuk saya buat video ini. Karena beliau datang dengan membawa hasil medical check up yang hasil ronsennya, foto toraksnya, ronsen paru-parunya menunjukkan terdapat fibrosis. Jawabannya seperti itu, tampak fibrosis di lapang atas paru kiri. Pasien ini bingung dan agak ketakutan, panik juga. Saya tanya, Bapak sebelumnya apakah pernah menjalani pengobatan tuberkulosis atau TB? Dia bilang pernah. Kapan? Itu sekitar 13-14 tahun yang lalu. Nah, pengobatannya tapi tidak saya mungkin nggak rajin dok, mungkin nggak patuh saya dulu dan sebagainya lah. Lalu beliau takut, beliau bilang apakah ini berbahaya? Saya lihat ronsennya ini nggak berbahaya. Ini adalah bekas TBC. Kemudian beliau bilang bahwa saya sudah baca, saya cari-cari di Google tentang fibrosis, bahwa fibrosis paru itu bisa meninggal orangnya. Wah, saya yang kaget. Saya pikir fibrosis, oh iya. Jadi ada satu penyakit yang namanya interstitial pulmonary fibrosis atau IPF. Nah, ini kalau penyakit ini memang pasiennya bisa meninggal karena kerusakan parunya itu sangat luas, kerusakan parunya. Tapi kalau fibrosis yang disebabkan oleh bekas TB misalnya, apalagi pada bapak ini itu hanya berupa serat-serat bercak-bercak begitu. Nanti saya carikan foto ronsennya, mungkin ada nih seperti ini foto ronsennya barangkali. Ini adalah gambar fibrosis paru pada pasien yang telah sembuh dari pengobatan TBC, dari penyakit TBC. Nah, apakah itu akan mempengaruhi kegiatan harian dia? Tentu saja tidak. Saya tanyakan apakah Anda punya gejala? Dia bilang, saya kadang-kadang suka. Nah, mulai pikir-pikir nih. Tadinya nggak ada gejala, karena ada itu jadi mulai, oh iya barangkali saya suka gini. Nggak usah dipikirkan. Memang barang ini memang sudah ada di situ dan tidak mengganggu Anda. Lalu penasaran dia, seperti apa sebenarnya barang yang dokter lihat itu di ronsen. Nah, saya kasih analoginya begini. Fibrosis itu asal katanya dari fibros. Fibros itu adalah jaringan ikat yang dibentuk oleh sel. Sel namanya fibrosit, gitu ya, fibrosit. Sel membentuk jaringan, namanya jaringan fibrosis. Nah, jaringan ikat. Maksudnya apa? Saya terjemahkan dalam bahasa awam, oke? Keloid. Kalau keloid kan Anda paham ya. Jadi manakala misalnya seseorang jatuh atau terkena pisau gitu, kemudian sembuh lalu timbul keloid. Cari keloid di sini, saya rasanya punya keloid tapi nggak tahu kemana, Lagi nggak fokus. Jadi mana keloidnya temporer, ada bekas luka gitu. Nah, ada bekas luka yang telah sembuh, kemudian terjadi keloid seperti dagingnya kulitnya agak timbul dari permukaan kulit yang normal dan biasanya berwarna tidak normal. Jadi dia berwarna bisa lebih berpigmen, lebih hitam gitu, atau malah dia lebih kurang pigmen, lebih terang, lebih cerah. Atau biasanya keloid itu kalau kulit yang lain itu ada pori-porinya dan ada bulu halusnya, kalau di keloid tidak ada, dia licin saja mulus, seperti begitu. Apakah ini akan mengganggu aktivitas? Tentu saja tidak pada pasien ini. Mungkin pada pasien yang lain, tergantung dari luasnya fibrosis. Tambah bingung, ada yang luas, ada yang tidak. Iya betul.
Bayangkan Anda misalnya tahu seseorang jatuh naik sepeda, kemudian dengkulnya, lututnya luka robek begitu, lecet. Kemudian terjadi scar sikatrik keloid di situ. Akan bermasalahkah untuk masa depannya? Tentu saja tidak. Hanya sedemikian. Tapi misalnya mohon maaf ada orang terkena luka bakar luas di tangan. Kemudian setelah sembuh dia terjadi keloid. Nah, keloid yang terjadi mungkin akan mengganggu yang tadinya aktivitas tangan normal seperti begini, tapi dia terbatas. Jadi pergerakannya mungkin tidak sempurna. Namanya kalau di daerah otot dan tulang rangka itu deformitas, arti kelainan bentuk itu kita bilang kontraktur, dia tertarik kontraktur. Jadi fungsi bergeraknya nggak normal, fungsi kontraksinya nggak normal ototnya, karena ditahan oleh si jaringan keloid tadi. Nah kalau keloid fibrosis di dalam paru, kalau dia luas, dia juga menahan kembang kempisnya paru. Namanya gangguan restriksi. Jadi restriksi itu gangguan pengembangan paru. Paru itu mengembang, mengempis, mengembang, mengempis. Nah, kalau ada cicatrix, ada keloid yang luas sekali di sana, ada fibrosis yang luas sekali di sana, tentu pasiennya tidak bisa ngembang kempis seperti orang normal. Kapan dia berkeluhan? Kalau dia naik tangga. Kapan dia keluhan? Kalau dia jalan cepat, kalau dia jalan jauh, kalau dia olahraga atau aktivitas fisik yang lebih berat dari biasanya gitu. Nah, tapi kalau dia aktivitas normal tidak bermasalah. Dan pertanyaan berikutnya dari pasien ini, bagaimana cara menghilangkan itu? Ini juga susah. Lalu kebetulan, mohon maaf ya Bapak, saya tadi tunjuk itu di atas alis di sini ada apa? Terus beliau bilang, oh ini bekas cacar. Ada bekas cacarnya di sini. Artinya itu kulit saya bisa lihat dari jauh. Itu bekas cacar. Nah, itu adalah keloid. Saya bilang, itu adalah fibrosis di kulit Anda. Nah, bedanya antara fibrosis yang di sana, yang di atas alis Anda itu, dengan yang ada di ronsen sini, saya bilang, kalau alis Anda, saya bisa lihat dengan jarak segini. Cukup saya lihat, oh itu ada keloid di sana. Kalau di paru-paru, saya butuh ronsen untuk melihatnya. Itu satu bedanya. Yang kedua, apakah Anda telah berusaha berbuat sesuatu untuk menghilangkan itu? Udah pernahkah dikasih krim atau lotion atau apa gitu supaya bisa hilang? Oh ini nggak berfungsi, mau diapa-apakan juga nggak ada gunanya dok, tetap akan seperti ini. Bahkan kalau di lotion, Kalau dikasih salep, bahkan dikasih salep sekalipun. Oke, Anda bayangkan di situ lokasinya, yang Anda bisa kasih salep saja, keloid itu tidak berubah. Keloid tidak akan bisa berubah di situ dengan Anda kasih salep di kulit. Bayangkan bagaimana Anda mau berharap mengubah keloid yang ada di paru. Nggak mungkin paru itu disalepin, gitu. Jadi ya udah permanen selesai. Seperti juga dia di kulit, sebagaimana juga dia di paru. Sudah. Jadi tidak perlu difikirkan. Adapun tentang fibrosis yang luas, interstitial pulmonary fibrosis, penyakit paru, fibrosis interstisial yang dapat menyebabkan meninggal pasiennya, itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya sajalah. Cukup panjang yang kita mesti fokus ke penyakit itu sendiri. Tentang fibrosis sudah jelas ya, jadi nggak usah dipikirkan, itu memang konsekuensi dari penyakit peradangan paru oleh sebab apapun bisa terjadi fibrosis. Oke, baik. Cukup demikian ya Bapak dan teman-teman semua, Anda semua yang mungkin nanti membaca hasil ronsen ada fibrotik atau fibrosis, ya sudahlah, itulah ceritanya kira-kira begitu. Terima kasih, salam sehat selalu untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tante, don't forget to like and subscribe.